Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Khalilur Rahman dengan NIM 25009114926, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka pelaksanaan uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi pokok pembuatan denah rumahku di MI Auda 1 Pandanarum, Desa Pandanarum, Kecamatan Sukajayan, Kabupaten Blitar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bisa bertemu kembali dalam pembahasan bab 1 aku dan lingkungan sekitarku mengenai denah rumah. Kemarin sudah kita singgung sedikit apa itu denah rumah. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama Alwila hadir, kemudian Mas Abinaya, kemudian Mas Mustaqil hadir. Yang hadir tangannya diangkat ya, tangannya diangkat. Oke, Mas Muhammad hadir, Arsila, Mas Arsono, Surya, terus Mbak Eta, Mbak Akila, Mbak Alia, oke, terus Mas Akbar, Mas Adis, oke, ada yang masuk? Ada, berapa anak sempurna ya? Oke, sudah. Untuk absensinya sekarang kembali. Oke, sebelum kita mulai silakan di ketua kelas memimpin doa. Mas Mustaqim, silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Iya, karena
Misalnya sudah selesai, kita lanjutkan untuk yang pertama, aku dan lingkunganku dan dengan rumahku. Mari kita belajar dengan cara yang seru. Yang aku perhatikan perbedaan gambar bilek ya. Semuanya. Pertama, apa ini ya? Rumah. Ini dari bagian lanjutnya. Apa ini? Dengan rumah terlihat dari atas. Kalau di depan hanya terlihat temboknya saja, kalau di atas terlihat semua ruangan. Coba saya tanya dulu. Dapur untuk kelompok 1. Dapur berada di sebelah mananya WC? Ini utara. Utara selatan. Dapur utaranya WC atau toilet. Teras, ya teras yang sini. Teras berada di mananya ruang Fabra? Ada tahu di mana ya? Teras. Ini ruang dan mana ini? Di mana ya? Selatan. Oke. Untuk yang sini, bagian sini, mana sini? Kamar 1 berada di mananya teras? Barat. Oke, ini ada petunjuk. Terima kasih. Selanjutnya ini sudah mulai paham ya untuk perbedaan antara rumah dan zona rumah. Oke, lanjut. Kalau kita melihat rumah dari depan, kita hanya melihat apa saja ya? Tapi kalau kita lihat dari atas, ya, dari atas seperti burung, tampak apa saja tadi? Apa saja? Kalau dari atas tampak apa saja? Apa tadi? Ruang. Lihat apa lagi? Bisa lihat apa lagi? Apa lagi yang berpasang? Oke, itulah perbedaan ketika kita melihat dari depan atau dari atas seperti burung. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya atau berikutnya, silakan dicek denah ya atau PDB-nya yang Bapak perlukan. Diamati gambarnya dan videonya sudah. Oke, nah inilah pertanyaannya. Apa itu denah? Denah adalah gambar dari sebuah rumah atau ruangan. Oke, denah membantu kita mengetahui apa? 1, letak setiap ruangan. 2, ukuran ruangan. 3, posisi pintu dan jendela. Ya, cara menuju ruangan tertentu. Gimana? Kalau mau ke dapur lewat mana dulu? Nah, itu tadi bisa dilihat dari denah yang pertama kali di ya. Jadi sama ketika nanti mau belajar itu akan mendapatkan atau melihat bagaimana cara menggunakan denah dan fungsi denah dengan tepat. Kita lanjutkan. Contoh denah rumah itu ada yang pertama pasti ada namanya ruang tamu. Apa ya? Tempat rumah pasti ada itu. Kemudian yang kedua ada kamar tidur. Setiap rumah juga ada kamar tidurnya, tempat untuk beristirahat. Terus dapur itu apa ya? Ya. Kalau kamar mandi untuk tempat mandi dan menjaga kebersihan diri. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa simbol denah ya. Simbol-simbol denah. Yang pertama simbol ruang tamu. Simbolnya apa ini ya? Sofa atau kursi. Kalau kamar tidur pakai tempat tidur. Kalau dapur kompor atau meja. Kamar mandi gambarnya apa? Mandi. Kemudian pintu dan
arah dari U. Ke bawahnya arah mana? Timur. Ini itu arahnya bisa menggunakan namanya arah mata angin. Kemudian cara masuk pintu mulai dari pintu utama, kemudian simbolnya ruangan apa saja, kemudian ikuti jalan bagaimana kamu jalan ke ruangan lain. Saya tanya dulu untuk semuanya, untuk cara melihat rumah itu menghadap ke sebelah mana, itu dilihat dari apanya, ruangan apa? Ruang tamu. Ya, ruang tamu pasti berada di depan. Jadi kita melihat rumah ini menghadap ke mana, nanti kita lihat arah mata anginnya, kemudian dilihat ruang tamunya berada di mana. Itu oke? Oke. Selanjutnya, ini mulai sudah saya kasih pemahaman seperti itu. Kita coba kuis untuk membangunkan semangat kalian. Kuis kita langsung untuk kelompok yang sebelah kiri depan. Persiapan semuanya dilihat kuisnya. Oke? Mustaqim, presentasi. Ya. Set untuk yang pertama. Kuis yang pertama. Lihat. Oke. Nah, tiranya juga dulu. Ya. Gambarnya kita lihat sama-sama, perhatikan dulu gambarnya. Ada lagi kamar 2, kamar 1, ruang tamu, teras, ruang TV, dapur, toilet. Ini ruang tempat ibadah atau sholat. Kanan utama untuk yang sebelah kiri kanan. Coba dicek dulu ya. Oke. Banyak saya dibaca dulu, dibaca di dalam hati untuk pertanyaannya. Oke. Di mana ruangannya pada dengan pintu masuk? Ruang tamu. Oke, bagus. Ini pintu masuknya, ini ruang tamunya. Untuk kelompok kedua, baca dulu jawabannya. Anu pertanyaannya ya. Oke, ya. Kalau kamu di kamar 2, ruangan apa yang ada di sebelah kirimu? Toilet atau mandi. Di kamar 2, toiletnya sebelah kirinya. Oke, betul. Tantangan ketiga untuk kelompok ketiga. Ruangan di mana yang paling jauh dari dapur? Kamar 1. Iya, kamar 1 di sini dapurnya sangat jauh, paling jauh ya. Kali ini masih dekat. Kamar 1. Oke, untuk permainan tebak ruang lokasi sudah selesai. Mari kita kumpulkan kekuatan sama-sama kita untuk membuka portal menuju ke tugas berikutnya. Kalau sama nanti bahagia, senyum, hatinya bahagia, kekuatannya dikeluarkan dengan penuh, nanti akan bisa membuka portal. Tetap duduk, nanti tangannya di sini. Terus, tangan keluar, ya. Kaca kelas 3 ini happy atau tidak artinya ya nanti hasilnya. Oh, ternyata kan sudah happy energi untuk ke berikutnya. Oke, tepuk tangan kita semua. Selanjutnya, Bapak akan menonton sebuah video tentang bagaimana cara membuat benang. Oke, silakan dilihat. Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana rasanya kalau kita bisa lihat seluruh isi rumah kita cuma dari satu gambar aja? Hari ini kita bakal berpetualang langsung jadi arsitek cilik dan membuat peta untuk rumah kita sendiri. Siap?
Dan inilah pemimpin kita, si kotak kardus yang penuh ide. Dia bakal nunjukin ke kita gimana caranya selembar karbon sederhana bisa kita sulap jadi rumah-rumah yang luar biasa. Dan kerja dalam tim itu memang seru. Mereka diskusi, cari tahu di mana letak setiap ruangan, terus bikin rencana. Ingat ya, kerja sama tim itu kunci suksesnya proyek ini loh. Oke, selesai mengamati, sekarang waktunya beraksi. Ayo, siapin gunting sama lemnya, karena kita bakal mulai motong-motong dan nempel-nempel untuk bikin rencana kita jadi nyata. Masih ingat kan rencana yang tadi kita amati? Nah, sekarang tinggal ikutin aja rencana itu. Gunting stikernya hati-hati, terus tempelkan di karton, pasti posisi yang benar. Disinilah ketelitian dan imajinasimu jadi satu. Dan jadinya, setelah capek-capek gunting dan nempel, akhirnya tiba juga saatnya pengungkapan besar. Waktunya untuk pameran mahakarya kita ke semua orang. Coba lihat senyum bangga dari wajah mereka. Keren banget kan? Mereka itu bukan cuma nempel-nempel stiker. Mereka berhasil menciptakan sesuatu yang baru bersama-sama dan berani menunjukkannya. Inilah bukti nyata kalau kreativitas dan kerja sama tim itu hasilnya luar biasa. Gimana? Seru kan bimbingan? Tapi, kalian sadar gak sih? Di balik semua kesannya ada banyak pelajaran penting yang kita dapat loh. Penasaran apa aja? Yuk, kita berkali ceritanya. Nah, jadi tanpa kita sadari, kalian mau belajar banyak hal keren. Kalian belajar gimana cara menata ruang, belajar kerja sama bareng kawan, ngikutin arahan, dan bahkan lebih berani ngomong. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau kamu bisa memikirkan tempat mana, entah itu istana di atas alam, langit alien, atau mungkin rumah impianmu sendiri, kira-kira tempat apa yang bakal pilih? Ingat, imajinasi itu gak ada batasnya. Makasih ya untuk pertolongan hari ini. Terus lakukan ya, dan sampai jumpa. Oke, sudah melihat videonya dan cara membuat genap, maka kita akan praktek pembuatan genap. Yang pertama, kita akan bentuk kelompok. Sudah bagus. 4 sampai 5 siswa, karena kita siswanya lebih dari 15, maka ada 6, juga ada yang 5. 6-nya 2, 5-nya 1. Yang kedua, siapkan bahan. Silakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jelaskan. Kami dari Kami dari kelas 1 ini dengan rumah kita. ya. Rumah kita menghadap ke utara. Di sini ada teras bulan, kamar bulan, ruang makan satu dan ruang tamu satu. Oke. Selanjutnya Dan kerja satu. kamar tidur yang pertama. Berada di mana? Berada di kamar tidur berada di utara. Ya. Boleh tidur semuanya. Nomor 2 jalan juga depan di bawah benangnya. Oke, belajar. Ya. Oke, pembahasan pengalaman. Oke, maju jangan ada. Oke. Salam yang keras semuanya. Oke. Yuk, Mas, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Ya. Belajar rumah ini. Rumah kami Menghadap mana itu rumahnya? yang menghadap ke selatan Ya. dan ada teras bawah. Nah. Terus? Kamar timur, kamar satu, Oke. toilet, Ya. Terus lagi ruangannya. ruang makan, Terus? ruang tamu, Ya. Ya, oke. Untuk ruang tamu berada di mana itu? Di mana toilet? Makan. Oke, untuk ruang tamu makan di mana ya dapur? Ruang makan. Ruang tamu di mana dapur? Barat. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Salam dulu. Gitu toh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, lanjut silakan untuk kelompok 3. Ya, silakan dimulai untuk kelompok 3. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan dijelaskan rumahnya. Yuk. Nama kalian menghadap ke bisa menjelaskan nama kalian menghadap ke barat gitu loh. Ya, terus kemudian mempunyai apa saja. Lagi baju dibantu temannya. Jelaskan teman-teman. Bisa? Ya, Mas Sono bantu Mas Sono. Ya, makasih Mas Sono. Oke.
Vika. Ya, oke salam. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat silakan dulu untuk kelompok Vika. Ya, alhamdulillah untuk proyeknya sudah selesai. Presentasinya juga selesai. Ya, hebat. Selamat untuk semuanya. Silakan dilihat RKPD-nya sambil diisi RKPD-nya. RKPD yang ketat yang teman Pak Guru berikan sudah ya. Oke, sambil Pak Guru menjelaskan nanti silakan boleh sambil diisi RKPD-nya ya. Sambil menjelaskan nanti silakan diisi RKPD-nya. Oke. Hari ini kalian sudah belajar apa itu vena, ya. Disimpan, ya. Apa itu vena dan fungsinya? Vena tadi apa aja? Vena tadi apa? Gambar rumah kita dari atas, ya. Gambar rumah kita dari atas. Vena itu apa namanya? Pengertian vena. Kemudian fungsinya untuk mengetahui semua ruangan yang ada, ya. Fungsinya vena itu vena tadi ya. Saya bilang tadi buat sama-sama. Tadi kan kita apa namanya ngomong dari awal tadi. Untuk vena tadi apa? Gambaran rumah kita dari atas. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat ruangan yang ada di dalam rumah kita, ya. Oke, silakan di apa namanya di sambil diisi RKPD-nya. Selanjutnya cara membaca simbol tadi sudah tahu kan? Kalau ada sofa berarti ruangan apa? Ruang tamu. Kalau ada tempat tidur berarti apa? Kalau ada tempat tidur apa? Tempat tidur atau kamar tidur. Kalau ada gambarnya bak mandi berarti kamar mandi. Oke. Kalau ada sofa yang kecil berarti gambarnya namanya gambar teras. Untuk membuat vena rumah anak sendiri tadi sudah mulai belajar membuat vena dari awal, terus dipotong ruangannya, sudah tahu rumahnya menghadap kemana, sudah kan semuanya? Sudah? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Oke, silakan untuk alatnya bisa di apa? Diisi, alatnya diisi, dimasukkan tasnya masing-masing, alat-alat sudah masukkan tasnya masing-masing.
Semakin banyak nilainya berarti semakin banyak bagus. Oke, bilang kedua jatuh kepada kelompok mana ya? Satu atau dua? Kelompok dua. Dan caleg untuk bintang terbanyak diraih oleh kelompok satu. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sudah selesai untuk masalah materi pembuatan bina rumahku, ya. Oke. Sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu semuanya, perhatikan. Sebelum tadi saya tanya dulu untuk semuanya, perhatikan dulu. Halo, ya. Untuk yang kita pelajari hari ini, bina tadi, bina apa bina? Gambaran apa? Gambaran apa? Rumah dari bagian atas. Fungsinya untuk apa tadi? Melihat semua ruangan yang ada di dalam rumah kita. Kemudian tadi sudah mulai membuat bina. Itu saja hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya setelah ini nanti kita akhiri dengan doa bersama. Semuanya dipimpin oleh ketua kelas. Mas, kita silakan dipimpin doanya. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Bapak akhiri, ada pesan dari Bapak untuk menenangkan kita terhadap rumah kita dengan menjaganya dengan baik, dengan membersihkannya dengan baik, menata ruangannya dengan baik. Setiap rumah memiliki cerita.